Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan Assalamualaikum suami, warahmatullahi apakah wabarakatuh. wudunya batal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada dalam program live interaktif kali ini Fikih Ibadah yang diampu oleh guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kali ini beliau telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz ya? Alhamdulillah saya sehat. Sehat. Semoga antum juga sehat. Masya Allah. Dan kita doakan para pendengar dan pemirsa kita juga sehat-sehat selalu. Nah, Ustaz. Amin. Ya. Apalagi ini memasuki musim penghujan Ustaz. Masya Allah Jember hujan Ustaz. Masya Allah ini udah hampir setiap hari hujan. Hampir setiap hari. Suasana yang sejuk. Semoga semakin mendukung kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau waktu panas ada keluhan gerah itu nggak ada lagi di hari-hari seperti ini, maka ini waktu yang baik juga untuk berdoa Ustaz ya. betul ya, turunnya hujan adalah salah satu waktu mustajab ya, maka kita juga bisa memanfaatkan banyaknya turun hujan ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita mengetahui bahwasanya doa adalah intinya ibadah ya. Jadi ini adalah salah satu momentum untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Baik, ya pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, semoga kita bisa mensyukuri nikmat Allah, salah satunya hujan yang mungkin hampir terjadi merata di berbagai wilayah di Indonesia ya. Tentunya kali ini kita juga ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung untuk beberapa rekan-rekan media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya turut bergabung ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Dai Tengaran. Tentunya pemirsa dan juga pendengar kita berikan kesempatan dan buka line telepon bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung bersama Ustadz. Monggo silahkan di 0321544687. Dan mohon dipastikan sebelum Anda bergabung untuk mengecilkan volume telepon, maksud kami volume televisi atau volume radio Anda agar tidak mengganggu saluran kami di sini ya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan Anda bisa kirimkan melalui website kami, silakan di www.dewanfatwa.com. Tapi sebelum kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami, kita akan perkenankan kepada pemateri kita, Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala, untuk menyampaikan satu kajian pembuka. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Mu'adzah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, wahai ummul mukminin, ma balul haid taqdi as-siyama wa la taqdi as-shalah?" Kenapa wanita haid itu diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi diperintahkan untuk mengqadha salat? Kenapa wanita haid itu diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Maka mendengar pertanyaan yang kritis seperti ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Mu'adzah, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau adalah seorang wanita haruriyah? Artinya, apakah engkau termasuk orang-orang yang terpengaruh pemikiran Khawarij? Maka Mu'adzah mengatakan, "Saya bukan seorang haruriyah, tapi saya hanya ingin bertanya saja." Maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, "Kana yusibuna dzalik fa umirna biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is shalah." Kami para sahabat wanita juga terkenai hal yang sama. Kami juga mengalami hal yang sama. Kami juga haid. Dan
kami diperintahkan untuk mengqadha puasa kami, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kami. Nah, ini adalah sebuah pelajaran dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya agama itu tidak selalu dengan logika. Agama itu kadang ada unsur mahdhah, ada unsur tidak bisa dijelaskan dengan akal. Ya, tidak bisa dijelaskan secara logika. Karena memang agama kita bukan agama yang selalu harus dilogikakan. Karenanya dalam hadis yang lain juga disebutkan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya agama itu dengan logika, maka niscaya mengusap bagian bawah khuf itu lebih layak untuk dilakukan daripada mengusap bagian atasnya. Tapi saya melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khuf, ya, bukan bagian bawahnya. Maka itu yang menjadi ibadah dan ajaran yang harus diikuti oleh semua umat Islam. Tidak harus semuanya dijelaskan dengan logika, tidak harus semuanya bisa dilogikakan. Ya, jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya sebelum tahapan beramal, ada satu tahapan lain yang harus kita lakukan, yaitu tahapan menerima dan pasrah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahapan ketika seorang wanita meninggalkan sholatnya saat haid, meninggalkan puasa saat haid, itu adalah tahapan selanjutnya. Sebelum itu mereka harus melewati dahulu satu tahapan, yaitu menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Menerima qadrat Allah bahwasanya mereka harus haid, tidak seperti laki-laki. Kemudian juga pasrah dan menerima, meyakini bahwasanya mereka diwajibkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diwajibkan untuk mengqadha salat, tanpa harus memahami apa perbedaan antara keduanya. Ya, jadi ini adalah sebuah tahapan, dan ini juga adalah ujian bagi kita semuanya, juga untuk para wanita, diuji untuk menerima agama Islam secara kafah, ya, secara sempurna, meskipun kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa terpuaskan secara logika. Dan perlu diketahui bahwasanya para wanita ketika mereka tidak bisa menjalankan sebagian ibadah, maka pintu-pintu ibadah yang lain masih sangat terbuka. Yang dilarang untuk dilakukan oleh para wanita yang haid adalah ibadah-ibadah khusus seperti puasa, salat, dan tawaf. Adapun ibadah-ibadah yang lain secara umum masih tetap bisa dilakukan oleh para wanita. Jadi tidak ada alasan bahwasanya saya menjadi futur, saya menjadi malas beribadah karena sedang haid. Ya, ini adalah salah satu alasan yang salah. Ini adalah alibi yang tidak bisa diterima bagi mereka untuk kemudian bermalas-malasan beribadah, karena ibadah-ibadah yang lain masih tetap terbuka pintunya. Dan ini juga diisyaratkan oleh sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau tiba-tiba di tengah perjalanan haji haid. Ketika beliau melaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan kepada Aisyah, "If'ali kullama yaf'aluhu al-hajj, ghaira alla tatufi bil bait." Wahai Aisyah, kerjakan semua amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang haji, kecuali hanya tawaf di Baitullah saja. Jadi sekian banyak amalan ibadah haji, baik berupa niat ihram, kemudian wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, mengucapkan talbiyah, membaca zikir, termasuk membaca Al-Quran. Ini semuanya tetap boleh dilakukan oleh Aisyah yang sedang haid. Juga tentunya boleh dilakukan oleh para wanita masa kini yang sedang haid dan menjalankan ibadah haji. Maka ada satu pintu amalan yang tertutup. Para wanita harus menerima itu. Para wanita harus mensyukuri kodrat mereka. Namun pintu ibadah tetap terbuka. Semua ibadah yang lain dalam ibadah haji masih boleh dilakukan untuk mereka. Hanya satu saja yang tidak boleh, yaitu tawaf di Baitullah. Dan ketika mereka menahan diri untuk tidak tawaf dahulu sampai nanti mereka suci, maka di situ mereka pasrah dan menerima hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya. Maka berlipat gandalah pahala mereka. Pasrah dan menerima hukum itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menerima qadrat dan mensyukurinya,
itu adalah pahala yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka tidak tawaf kecuali setelah nanti suci, ketika mereka tidak sholat kecuali setelah nanti suci, mereka tidak puasa kecuali setelah suci, menahan diri padahal mereka ingin beribadah, maka di situ juga terdapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah para wanita bersyukur, mensyukuri qadrat, menerima hukum Allah Subhanahu wa taala, dan terus bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi sedang haid atau mendapatkan halangan yang lain. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Baik Ustaz, kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan atas satu nasihat pembuka. Semoga bermanfaat sekali lagi untuk kita semua pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV. Barakallahu fikum. Taib, kita persilahkan dan juga kita undang pemirsa, silakan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Anas Burhanuddin MA. Di kesempatan kali ini kita buka line telepon 0331 544 6087 0331 544 6087. Tapi Ustadz, sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Pertanyaan pertama dari hamba Allah Ustadz di kota Tangerang Selatan, Banten. Ustadz, apabila terjadi gerakan tidak sengaja seperti geleng-geleng di luar kehendak atau tidak sengaja, apakah ini membatalkan sholat Ustadz? Syukran. Jazakallahu khairan. Ya, hal-hal yang dilakukan secara tidak sengaja dalam sholat, ya, seperti geleng-geleng kepala tanpa kita meniatkannya, tanpa kita sengaja melakukannya, maka ini masuk dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih." Dimaafkan dari umatku kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Ya, al-khata' itu artinya melakukan kesalahan tanpa sengaja. Nisyan, kemudian juga lupa. Ya, yang ketiga adalah sesuatu kesalahan yang dilakukan karena dipaksa orang. Sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang muslim karena dipaksa, diancam akan dibunuh misalnya. Maka itu semuanya dimaafkan dalam agama kita, dan ini menjadi salah satu aturan umum yang berlaku dalam hukum Islam. Maka kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan karena tidak sengaja seperti ini dimaafkan dalam agama kita, maka hal tersebut tidak membatalkan sholat Anda. Walhamdulillah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Banten. Kita ke pertanyaan kedua, pemirsa, dari saudara Hermawan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bismillah Ustadz, apakah ibadah sholat di masa new normal seperti saat ini masih dibenarkan untuk tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid yang dirasa sudah aman Ustadz? Syukron. Pertanyaannya, masih boleh nggak ke masjid nggak? Bukan Ustadz. Sekarang kan kondisinya sudah new normal Ustadz ya. Beberapa kawasan sudah mungkin hijau, angka COVID-nya sudah menurun dan sudah tidak berbahaya seperti dulu. Apakah tidak berjamaah ini termasuk diperbolehkan Ustadz? Masih diperbolehkan di daerah yang sudah dirasa aman Ustadz? Iya. Oke, tentunya kita mengetahui bahwasanya hukum melaksanakan sholat jamaah adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama. Namun kalau kita memilih pendapat dan meyakini pendapat yang mewajibkan sholat jamaah di masjid, maka berarti kita wajib untuk menghadiri sholat jamaah di masjid ketika mendengar panggilan untuk sholat berjamaah. Dan hukum ini kembali normal lagi setelah mungkin dalam beberapa bulan terakhir, atau bahkan mungkin kurang lebih 1,5 tahun terakhir, kita punya uzur yang menggugurkan kewajiban sholat berjamaah atas seorang muslim. Kalau dahulu Nabi Muhammad SAW menggugurkan sholat jamaah karena hujan yang turun atau karena safar, maka kekhawatiran tertular virus atau menularkan virus kepada orang lain ini adalah alasan yang lebih kuat dari sekedar hujan atau safar. Maka para ulama kita, para ustadz kita, para ulama kita, para ustadz kita, para ustadz senior, mereka beristihad kemudian memberikan fatwa bahwasanya dalam kondisi merah, dalam kondisi penyebaran
virus COVID masih masif dan cukup besar, maka kewajiban mengerjakan sholat jamaah itu menjadi gugur. Ya, dan bahkan kita dilarang di kondisi-kondisi tertentu, kita nggak boleh untuk mengerjakan sholat berjamaah. Bukan hanya kewajiban itu gugur, tapi bahkan kita tidak boleh untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid ketika kondisinya seperti itu dan pemerintah melarang misalnya. Ya. Jadi itu adalah fatwa yang disampaikan oleh hampir semua ulama dunia, ya. Tidak ada perbedaan berarti di antara mereka dalam masalah ini. Maka itulah yang hak, insyaallah itu adalah hak yang hak biiznillah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ketika alasan ini sudah tidak ada lagi, ya, ketika alhamdulillah hari-hari ini di sebagian besar daerah di Indonesia kondisinya sudah hijau, ya, tidak ada lagi kekhawatiran untuk penularan virus, ya, atau tingkat penularannya rendah, maka di sini berarti hukum yang awal berlaku lagi, yaitu kewajiban sholat jamaah yang Anda yakini berlaku lagi. Karena para ulama menyebutkan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu terus berputar bersama alasan hukumnya. Jadi gugurnya sholat jamaah alasannya adalah karena kekhawatiran penyebaran virus atau penyebaran penyakit. Ketika alasannya ada, ketika ilah hukumnya ada, maka kewajiban sholat jamaah menjadi gugur. Namun ketika alasan ini sudah hilang, maka berarti hukumnya juga ikut hilang. Maksudnya ketika penyakit sudah terangkat, wabah sudah tidak merebak lagi, berarti alasan yang menggugurkan sholat jamaah sudah tidak ada, maka kewajiban sholat jamaah kembali hadir. Kita kembali kepada hukum semula. Dan di sini ini adalah momentum, ya, waktu bagi kita untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bulan-bulan kemarin itu kita tidak berangkat ke masjid bukan karena kita malas, tapi karena kita meyakini bahwasanya yang terbaik adalah sholat di rumah. Kondisinya masih belum aman. Kita dilarang oleh pemerintah misalnya di sebagian daerah untuk mengerjakan sholat di tempat umum untuk menghindari penyebaran yang lebih masif. Sekarang kita tunjukkan, sekarang kondisinya sedang hijau. Alhamdulillah wabah sudah relatif sangat turun. Maka di sini kita harus menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesungguhan kita bahwasanya kita kemarin tidak sholat jamaah itu bukan karena kita malas, tapi karena ada alasan yang menghalanginya dan kita mengikuti fatwanya para ulama. Maka sekarang kita tunjukkan bahwasanya dalam kondisi normal, dalam kondisi new normal, dalam kondisi sudah baik, maka hendaknya kita kembali ke masjid untuk menjalankan ibadah kita secara berjamaah. Baik, Ustaz. Ya, demikian. Masya Allah. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk saudara Hermawan di Cirebon. Sekali lagi kembali berlaku hukum awal, Ustaz. Karena memang Pak Hermawan ini menyatakan jika masjid sudah dirasa aman di lokasinya, Ustaz. Ya, betul, alhamdulillah, dan ini yang kita rasakan di Jember juga di berbagai tempat, alhamdulillah. Semoga terus alhamdulillah, Ustaz, baik seperti ini. Kita berdoa semoga Allah mengangkat wabah dari negeri kita. Amin. Baik. Oke, kita kembali undang silakan untuk Anda pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan di line telepon 0331 544 6087. Type sambil menantikan penelpon, Ustadz, kita baca satu pertanyaan kembali dari saudara Gilik Pradana di Gresik, Jawa Timur. Ustadz Afwan izin bertanya, apakah qobliyah asar, maghrib dan isya termasuk sholat mutlak? Apabila termasuk, meniatkannya sholat mutlak atau sholat qobliyah, Ustadz? Jazakallahu khairan. Iya, jadi istilah sholat sunnah mutlak atau mutlaqah itu artinya adalah sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu. Jadi kapan kita kosong, kita mengerjakan sholat sunnah, itu namanya sholat sunnah mutlaqah. Adapun sholat sunnah qobliyah asar, ya, kemudian qobliyah maghrib, ya, dan qobliyah isya, maka ini adalah sholat yang terikat dengan waktu, ya. Dia terikat dengan waktu sholat yang fardhu, ya. Dia disebut sebagai
sholat rawatib menurut istilah sebagian ulama, dalam arti mengiringi sholat fardu. Meskipun 3 sholat sunnah ini bukanlah sholat sunnah yang muakkadah, ya, tidak ditegaskan, ya, kadang-kadang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau tidak menjaganya sebagaimana beliau menjaga sholat rawatib yang 12 rakaat, atau sebagaimana beliau menjaga sholat qabliyah subuh beliau, atau sholat sunnah witir beliau. Namun ini adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh agama kita, disunahkan oleh Rasulullah SAW, dan dia berhubungan dengan waktu dan amalan, yaitu dengan waktu sholat dan ibadah sholat fardu itu sendiri. Maka ibadah yang seperti ini tidak disebut sebagai sholat sunnah mutlaqah, tapi dia termasuk sholat sunnah muqayyadah, yaitu yang terikat dengan amalan atau waktu. Ya, begitulah istilah para ulama ketika mereka membagi atau mengklasifikasi sholat sunnah menjadi 2, ya, yang mutlak dan yang muqayyad. Nah, jadi sholat sunnah qabliyah ini termasuk yang muqayyadah atau terikat dengan waktu atau amalan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, semoga bermanfaat untuk saudara Gilang Pradana. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita sapa kembali penelpon pertama kita. Di kesempatan kali ini ada Ummu Kembar di Kalimantan Barat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini Ustaz, kalau kita kasih nama seorang anak bayi wanita dengan nama Malika Al-Hurra atau Fatimah Az-Zahra, itu boleh nggak Ustaz? Itu Oke. aja Ustaz. Syukron. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian nama Ustaz. Ya, oke. Malikah Al-Hurrah itu artinya adalah ratu, ya. Malikah itu artinya ratu. Al-Hurrah itu artinya bebas. Nah, jadi kalau yang dimaksudkan adalah dia adalah seseorang yang memiliki wibawa, yang memiliki keistimewaan, sekaligus sebagai doa agar dia punya masa depan yang baik. Kemudian hurrah dalam arti tidak terkekang, ya, dia memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah makna yang bagus. Dan pada dasarnya dalam bab muamalat itu semuanya boleh, ya, dalam bab adat dan muamalah seperti ini semuanya boleh kecuali kalau ada larangannya. Nabi Muhammad SAW melarang, ya, nama-nama tertentu, misalnya karena ada unsur tazkiyah di situ, ada unsur memuji yang berlebihan. Kemudian beliau melarang nama-nama yang memiliki arti yang buruk. Nah, itu adalah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka larang-larang itu berlaku. Misalnya beliau melarang untuk menisbatkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdul Muttalib, ya, atau Abdus Syams, ya, hambanya matahari, atau yang semacamnya, maka ini yang tidak boleh. Tapi pada dasarnya nama-nama itu boleh. Maksudnya pada dasarnya semua nama itu boleh untuk dipakai kecuali yang mengandung unsur larangan. Ya, dan untuk nama Malikah Hurrah tadi itu saya tidak melihat ada pantangan atau larangannya. Jadi insyaallah tidak masalah memberi nama anak perempuan dengan nama seperti itu. Begitu juga dengan Fatimah Az-Zahra, ya, maka Fatimah adalah namanya putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah bintu Muhammad. Jadi ini termasuk nama yang paling baik karena Nabi Muhammad SAW menamai putri beliau dengan nama ini. Kemudian banyak ulama juga menggelari Fatimah dengan Az-Zahra. Ya, Fatimah digelari oleh sebagian ulama, bahkan banyak ulama dengan nama Az-Zahra tanpa ada pengingkaran. Maka pendapat yang lebih kuat dan lebih benar adalah bahwasanya tidak masalah dengan penamaan Fatimah Az-Zahra. Ya, adapun klaim bahwasanya ini adalah nama yang identik dengan Syiah, maka ini tidak benar. Karena para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak dari mereka yang menyebut Fatimah sebagai Fatimah Az-Zahra. Dan sekali lagi hukum masalah ini adalah boleh. Jadi kita tidak melarang suatu nama untuk diberikan kepada seorang anak kecuali kalau memang ada unsur terlarang dalam nama tersebut,
Dan dua nama ini ya, Malikah Al-Hurrah atau Fatimah Az-Zahra, ya keduanya tidak memiliki unsur larangan atau unsur haram dalam kedua nama itu, maka tidak masalah ya memberi nama anak kita dengan kedua nama itu, walhamdulillah. Taib Ustaz, semoga bermanfaat untuk kaum kembar di Kalimantan Barat. Taib, sambil menantikan penelpon kedua Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Yosi Pranata Ustaz di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya ketika kita sholat lalu tidak sengaja kita mengucapkan astaghfirullah? Contohnya ketika saya mendapati rakaat keempat di sholat zuhur, saya lupa setelah membaca Al-Fatihah, saya hampir membaca surat pendek lagi. Dan ketika saya ingat, saya langsung mengucapkan astaghfirullah. Kemudian langsung ruku. Dan apakah hal ini dapat membatalkan sholat saya Ustaz? Syukron. Barakallahu fikum. Ya, pertama perlu kita berikan catatan bahwasanya apa yang dilakukan oleh saudara penanya ini dari rakaat ketiga atau keempat, yaitu membaca surat, itu bukan sebuah kesalahan. Ya, karena Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat beliau kadang-kadang membaca surat setelah Al-Fatihah, yaitu pada rakaat ketiga atau rakaat yang keempat. Ya, jadi ini kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka yang Anda lakukan bukanlah suatu kesalahan. Jadi Anda tidak perlu untuk mengucapkan astaghfirullah. Ya. Namun beliau ini pahamnya ya bahwasanya dalam rakaat ketiga yang keempat itu cukup hanya membaca Al-Fatihah saja dan tidak boleh untuk menambah membaca surat. Tidak seperti di rakaat yang pertama dan kedua di mana membaca surat selain Al-Fatihah adalah sesuatu yang sifatnya sunnah. Nah, kemudian karena meyakini seperti itu akhirnya mengucapkan astaghfirullah ya, maka ini bukan termasuk obrolan yang dilarang. Jadi obrolan yang dilarang dalam salat adalah obrolan sesama manusia. Kalau kita ngobrol dengan tetangga sebelah kita dalam shaf, mengobrolkan tentang urusan rumah, tentang urusan dapur, urusan sawah, urusan kantor, itu yang dilarang. Dan itu dimaksud oleh sabda Rasulullah SAW, "Inna hadhihi shalah la yasihu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat ini tidak boleh ada di dalamnya sesuatu dari obrolan manusia. Itu yang dimaksud. Salat itu adalah tasbih dan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasulullah SAW menjelaskan. Jadi yang dimaksud adalah larangan untuk ngobrol, yaitu dengan obrolan manusia. Ya, dan di awal Islam, maksudnya di awal disyariatkannya salat, ngobrol ini masih dibolehkan. Seperti kita dalam tawaf kita, ya. Jadi pada awalnya berbicara di tengah-tengah salat, ya, maksudnya berbicara adalah ngobrol, itu masih dibolehkan. Sampai kemudian akhirnya hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat wa qumu lillahi qanitin. Maka berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Nah, di situ kemudian Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat beliau dan umat Islam untuk ngobrol dalam salat mereka. Ya, adapun mengucapkan astaghfirullah atau meminta rahmat Allah ketika kita mendengar imam membaca ayat rahmat. Juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka ketika imam membaca ayat tentang neraka misalnya. Maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau. Ketika beliau mendengar imam membaca, karena imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau membaca ayat-ayat rahmat, beliau berhenti sejenak untuk meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau melewati ayat-ayat azab, maka beliau berhenti sejenak untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka dan azab Allah. Nah, jadi ini adalah omongan, tapi dia bukan obrolan yang dilarang yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi shalah la yasihu fiha syai'un min kalamin nas." Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya membaca surat di rakaat kedua, yang ketiga dan keempat itu kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan kesalahan. Tapi kalau Anda mengucapkan istighfar karenanya, maka salat Anda tetap sah dan hal itu tidak membatalkan salat Anda. Walhamdulillah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah ya di Sumatera Selatan. Berikutnya
kita kembali tersambung dengan penelpon kedua kita dari Sumatera Selatan. Ada hamba Allah. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ini dari hamba Allah di Sumatera Selatan. dari Bapak siapa? Dari hamba Allah Sumatera Selatan. Baik, hamba Allah di... Hamba Allah hari ini. Kenapa? Masya Allah. Baik, Iya, Pak, hamba Allah. silakan. Silakan Bapak pertanyaannya, Pak. Kami ingin menanyakan tentang pembuatan nama anak dengan nama Asmaul Husna. Itu apa boleh, Pak? Pembuatan nama anak menggunakan Asmaul Husna. Itu pertanyaannya, Pak ya. Bukan maksudnya Asmaul Husna 99 itu bukan, tapi benar-benar Asmaul Husna itu. Maksudnya Baik. anaknya diberi nama Asmaul Husna gitu, Pak. Ya, benar. Itu apa bersalah dari tauhid itu, Pak? Iya. Terima kasih. Baik. Silakan Ustaz. Iya, Al-Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang baik atau indah. Nah, jadi penamaan seorang bayi perempuan tentunya dengan nama Asma al-Husna misalnya. Ini memiliki sisi yang benar. Maksudnya kalau orang tuanya memaksudkan ini namanya Asma, ya karena Asma itu adalah nama yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Ya, ada namanya Asma bintu Abi Bakar. Ya, Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Asma adalah salah satu nama populer di masyarakat Arab. Nah, kalau kita menamai anak kita dengan Asma, kemudian ditambah Al-Husna dalam arti Asma wanita yang baik, maka ini adalah makna yang sahih, ya, makna yang benar. Maka tidak masalah memberi nama Asma Al-Husna dengan maksud seperti ini. Ya, tapi Al-Asmaul Husna ya juga bisa berarti nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita kenal ya. Ada sekian banyak nama Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas pada 99 nama yang merupakan nama-nama yang baik seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, kemudian Al-Ghaffar, At-Tawwab. Ini adalah Al-Asmaul Husna. Nah, kalau dikhawatirkan ya ini menimbulkan kesalahpahaman, ya maka sebaiknya dihindari. Tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya pemberian nama anak dengan nama Asma al-Husna ini memiliki sisi positif atau memiliki kemungkinan makna yang benar. Nah, ini kembali kepada niat kita. Niat kita seperti apa? Kalau memang niatnya baik, maka tidak masalah memberikan nama seperti itu. Namun kalau dikhawatirkan menimbulkan kontroversi, ya nanti malah membuat anak ini menjadi terus ditanya-tanya. Ya, kasihan anaknya malah justru nanti menjadi berat, ya, menjadi tertekan karena namanya yang terus ditanyakan orang. Makanya saya ingat dengan jawaban guru kami, ya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu pengajar dan mufti di Masjid Nabawi. Ya, beliau ketika ditanya tentang nama-nama tertentu, jawaban beliau adalah, saya menasihatkan Anda, saya menyarankan Anda untuk memberikan nama yang tidak perlu ditanyakan. Karena nama yang baik itu kan banyak sekali ya. Ada banyak-banyak nama yang sudah jelas boleh, maknanya bagus, tidak perlu kita bertanya kepada para ulama apakah boleh memberi nama dengan nama seperti ini. Nah, nama-nama seperti itu lebih aman ya, lebih selamat untuk dipakai. Seperti Abdurrahman, ya Abdullah, atau Amatullah, atau Aisyah, atau Khadijah. Ya, ini semuanya adalah nama-nama yang baik yang tidak perlu untuk ditanyakan kepada para ulama, dan itu yang insya Allah juga umum ya, nama itu umum ya, tidak perlu banyak orang bertanya tentang artinya apa, dan yang punya nama nanti juga tidak perlu capek untuk melayani pertanyaan orang-orang kenapa namamu seperti ini. Ya, jadi nama itu hendaknya memiliki arti yang baik dan juga enak untuk diucapkan atau didengar. Ya, itu adalah kriteria nama yang baik yang hendaknya kita berikan kepada anak-anak kita atau orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillah. Masya Allah. Karena nama sekarang itu kebanyakan panjang-panjang Ustaz. Iya, namanya panjang-panjang tapi nanti
pas manggil dipotong-potong jadi Boleh paling pendek. Masya Allah. Baik, jadi semakin sederhana semakin baik Ustaz ya. Apalagi maknanya bagus. Semoga bermanfaat sekali untuk hamba Allah di Sumatera Selatan. Tapi Ustaz, kita sudah tersambung kembali dengan penelpon ketiga kita. Ada Bapak Kadan di Cianjur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Pak Kadan pertanyaannya. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Fikum barakallah. Waalaikumsalam. Fikum barakallah. Bertanya tentang masalah kunut subuh Ustaz. Jadi saya ini kan sampai saat ini belum bisa menjelaskan kepada masyarakat atau berjamaah yang masih kunut subuh bagaimana pendapat yang saya kuatkan Ustaz. Dikarenakan saya kan masih belum berani Ustaz. Iya. Tapi itu juga saya belum terlalu paham tentang masalah lemahnya ataupun di mana titik lemah hadis yang menyatakan disunahkan kunut subuh itu Ustaz. Jadi ini kadang-kadang kalau imamnya telat ataupun tidak hadir suka jadi imam Ustaz. Jadi apakah dengan saya mengikuti makmum yang kebiasaan kunut subuh itu saya menjadi berdosa Ustaz? Dikarenakan pilihan saya kan tidak seperti itu Ustaz. Dikarenakan takut saja Ustaz dianggap orang lain Ustaz. Ya. Saya terbayang-bayang apakah ini dosa atau tidak Ustaz gitu. Jadi jika Anda mengikuti sholat di tempat yang melaksanakan kunut subuh seperti itu Pak ya. Kamu saya kan masih seperti itu Ustaz. Jadi, Baik Bapak, didapatkan. kayaknya saya belum mendapatkan imam yang tidak kunut subuh di kampung saya Ustaz. Okay. Saya yang Apakah harus mencari masjid lain seperti itu Pak ya? maksudnya apakah saya berdosa mengikuti kebiasaan makmum untuk ingin kunut subuh Ustaz gitu. Baik. Ketika Pak Kadan sesekali jadi imam. Seperti itu maksudnya. Suka ada jadi imam Ustaz ketika subuh. Iya, oke. Baik. Apakah saya berdosa mengabaikan pendapat yang saya kuatkan itu Ustaz? Baik. Ya. Terus yang kedua, saya juga ingin tahu, jadi sebelum menjelaskan saya ingin tahu dulu. Jadi di manakah titik kelemahan hadis yang dijadikan hujah oleh orang ulama yang menyatakan kunut subuh itu disunahkan Ustaz? Jadi apakah di hadisnya itu ada cacatnya di mana Ustaz? Apakah mursal ataupun bagaimana Ustaz? Baik. Iya. Masih satu lingkup Pak ya berkaitan dengan kunut subuh. Baik. Terima kasih Pak Kaden pertanyaannya. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Iya, pertama kami ingin menyampaikan bahwasanya masalah kunut subuh ini adalah masalah ikhtilafiyah klasik di antara para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dari sejak zaman dahulu kala, bahkan dari zaman para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, termasuk pada zaman para imam madhab yang terkenal. Mereka sudah banyak berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan masalah ini tidak berdampak pada sah tidaknya solat kita insyaAllah. Ini masalah ikhtilafiyah klasik. Maka Pak Kaden tidak perlu merasa berdosa. Ya insyaAllah masalahnya tidak sampai tingkat itu. Meskipun kita misalnya memilih salah satu pendapat yang berbeda dengan apa yang dipraktekkan oleh masyarakat sekitar kita misalnya. Ya itu adalah perbedaan pendapat biasa. Dan level permasalahan ini tidak sampai pada tingkat batal atau tidak batal. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang Imam Syafi'i yang sangat diakui keilmuannya. Beliau berpendapat bahwasanya membaca qunut dalam sholat subuh itu hukumnya adalah sunnat ab'ad. Sunnat ab'ad itu adalah sunnat yang sangat penting, yang mendekati rukun, yang kalau ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Juga sebagian ulama yang lain berpendapat seperti itu. Jadi ini adalah sebuah pendapat yang mu'tabar ya, sebuah pendapat yang diakui. Yang meskipun barangkali sebagian kita memilih pendapat yang kedua, maka kita tetap harus menghormati pendapat Imam Syafi'i ini. Ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita kesampingkan. Dan beliau berdalil dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melaksanakan kunut atau berdoa kunut di waktu subuh. Ya, ini adalah hadis-hadis yang sahih. Hanya saja sebagian ulama, para ulama yang tidak berpendapat kunut subuh, mereka juga mengakui hadis itu sahih.
Namun mereka berpendapat bahwasanya itu hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk sementara waktu saja. Dan pada akhirnya di luar kondisi genting maka beliau tidak melakukannya lagi. Jadi sebagian ulama meyakini bahwasanya hadisnya sahih, tapi hal itu sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW melakukan qunut ini tidak hanya di sholat subuh, tapi juga di waktu-waktu sholat yang lain dalam keadaan genting, dalam keadaan nazilah atau nawazil. Maka ketika kegentingan ini sudah tidak terjadi lagi, maka beliau tidak lagi membaca qunut termasuk di waktu subuh. Jadi sementara sebagian ulama seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya hal tersebut tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Hal itu masih dilakukan oleh Rasulullah SAW karena mereka sepakat hadisnya sahih. Tapi yang satu meyakini itu terus dilakukan, yang satu melakukan sudah tidak dilakukan lagi. Nah, jadi titik simpul perbedaan itu di situ. Ya, dan mungkin dalam kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan mana yang lebih kuat, tapi cukup menjelaskan fatwa bahwa ini adalah masalah ikhtilafiyah yang muktabar, yang diakui di antara para ulama. Maka level ya dampak atau implikasi dari permasalahan ini tidak sampai pada tingkat apakah sholat saya sah atau tidak kalau saya melakukan hal itu, atau apakah saya berdosa atau tidak. Tidak, ini adalah perbedaan pendapat yang sangat biasa terjadi di antara para ulama. Ya, jadi kita harus saling menghormati dan toleran dalam perbedaan pendapat yang seperti ini. Alhamdulillah. Adapun tentang kondisi Pak Kadan sendiri ya, kalau Anda belum mantap misalnya, ya belum atau masih meyakini bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi kemudian beliau tinggalkan, maka Anda berpendapat tidak boleh untuk mengerjakan qunut subuh misalnya, maka sebaiknya ya ketika Anda diminta untuk melaksanakan salat subuh dan Anda menjadi imamnya, maka sebaiknya Anda menghindari hal itu dahulu. Bisa menjadi imam di waktu-waktu salat yang lain, ya namun untuk menghindari masalah ya, karena ini masalah hati. Anda meyakini tapi sekarang Anda menyelisih keyakinan itu misalnya, maka ini menjadi muskil. Ya, jadi sebaiknya Anda tidak menjadi imam di waktu salat subuh dan biar nanti yang lain yang maju dahulu. Tidak masalah Anda sesekali menjadi imam di waktu salat yang lain, sehingga tidak menjadi masalah. Karena kalau di masyarakat yang belum siap, ya sebenarnya harapan kita toleransi itu dari kedua belah pihak. Ya, yang meyakini itu harus dilakukan, maka ketika sholat di belakang imam yang tidak kunut, hendaknya juga toleransi. Ya. Dia bisa kunut sendiri misalnya, persis seperti yang dilakukan oleh para jamaah haji Indonesia ketika mereka sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, karena di sana tidak ada kunut subuh. Mereka tidak meyakini bahwa sholat mereka tidak sah. Karena ini adalah masalah khilafiyah dari zaman dahulu, maka seharusnya yang seperti itu yang dilakukan. Tapi kalau seandainya masyarakat kita belum siap, jadi kalau ada orang yang tidak kunut di sholat di waktu subuh, itu menjadi masalah besar di masyarakat. Maka yang terbaik bagi Anda adalah Anda tidak maju untuk menjadi imam saat sholat subuh. Ya, kecuali nanti kalau Anda berubah pendapat ketika setelah membaca lebih banyak, barangkali Anda berubah pilihannya, maka saat itu tidak masalah untuk maju menjadi imam di sholat subuh. Atau yang berubah adalah masyarakat, karena mereka lebih siap, lebih toleran ya. Jadi saat itu tidak masalah Anda maju untuk menjadi imam di sholat subuh. Namun sebelum itu sebaiknya biar orang lain yang meyakini bolehnya qunut subuh atau yang meyakini dianjurkannya qunut subuh, biar mereka yang menjadi imamnya. Berarti Ya, di Masjidil Haram itu juga seperti itu, Ustaz ya? Maksudnya jamaah Indonesia tetap membaca. Iya, mereka membaca sendiri. Ada sebagian yang membaca sendiri kunutnya. Jadi ketika imam ruku,
mereka berdiri sebentar untuk ketika imam sujud ya, mereka berdiri sebentar untuk membaca kunut. Mungkin tidak lengkap ya, tapi kan cukup ya dibaca separohnya atau sepertiganya kan juga tidak masalah gitu, karena tidak harus dibaca secara lengkap doanya. Dan kunut subuh dan kunut itu kan bisa doanya bisa variatif, bisa macam-macam, tidak harus doa yang itu yang masyhur ya. Ada sebagian yang seperti itu, ada sebagian yang sudah ketika mereka sholat di belakang imam yang tidak kunut, ya mereka sudah ikut apa yang menjadi pilihan imamnya, seperti itu. Nah ini yang kita harapkan seharusnya seperti itu, kita bisa seperti itu ya. Mungkin bagi Pak Kadan ini akan muncul masalah baru Ustadz ketika diminta untuk mengimami sholat subuh lalu beliau menolak Ustadz. Lalu masyarakat malah berpikir lain, ini kenapa nih kok sholat asar, duhur mau mengimami, subuh nggak mau mengimami? Harusnya seperti apa? Di sinilah makanya ya setiap muslim itu harus memiliki komunikasi yang bagus. Kita ketika kita menolak sesuatu kemudian kita menjelaskannya dengan baik. Orang berarti harus menjelaskan Ustaz, Pak Kadan. Orang bisa menerima, mohon maaf ini agar tidak timbul masalah. Kalau memang Pak Kadan berpendapat itu tidak disyariatkan misalnya, atau kan sebagian meyakini itu bid'ah misalnya. Kalau seandainya keyakinannya sampai level seperti itu, kan jadi kontradiktif. Kalau Anda meyakini itu bid'ah, tapi kemudian Anda melaksanakannya, kan jadi masalah gitu. Tapi ketika Anda menjadi makmum, ya sudah Anda bisa ikut mengangkat tangan, atau bisa juga tidak mengangkat tangan, nggak ada masalah. Gitu. Nah, jadi itu saja yang harus dihindari adalah ketika kita meyakini, karena emang kita itu masing-masing akan ditanya sesuai dengan keyakinan kita ya. Kalau kita meyakini seperti itu, maka tentunya kita tidak boleh untuk mencari ridho manusia ya hanya dengan melakukan sesuatu yang kita yakini tidak boleh, misalnya itu nggak boleh. Dan masing-masing orang akan ditanya tentang apa yang dia yakini ya. Jadi lebih selamatnya Pak Kadan tidak menjadi imam sholat subuh dahulu ya. Kecuali jika ditanya Ustaz, alasannya kenapa Ustaz? Ya ketika ditanya dijelaskan saja, saya punya sudut pandang seperti ini, maka mohon maaf saya tidak bisa untuk melaksanakan untuk menjadi imam dalam sholat subuh ini. Beres sudah. Siapa tahu jawabannya ngikut Ustaz. Ya, sampaikan baik-baik. Kalau perlu ada kesempatan jelaskan bahwasanya duduk perkaranya seperti ini, mungkin ditambah juga di Masjidil Haram seperti ini, di Masjid Nabawi seperti ini. Nah, itu akan membuka cakrawala jamaah bahwasanya ini adalah masalah-masalah yang ringan. Ini masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang yang tidak sampai level bid'ah. Kalau menurut saya tidak sampai level itu, tidak sampai level membatalkan sholat, tidak sampai pada level dosa seperti yang diterangkan oleh Pak Kadan gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat ringan, diskusi yang bisa terjadi di antara para ulama. Maka kita juga hendaknya proporsional dalam menyikapinya, ya tidak perlu terlalu ekstrim dalam bersikap menghadapi perbedaan pendapat dalam permasalahan seperti ini. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas satu penjelasannya dan juga diskusi menarik ini ya. Semoga bermanfaat untuk Pak Kadat di Cianjur atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Ustaz, kita sapa kembali penanya berikutnya. Kali ini dari Muhammad Gunteja Ustaz di Situbondo. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya tentang sujud syahwi. Apakah sujud syahwi wajib dilakukan pada semua jenis keraguan yang muncul dalam sholat Ustadz? Misalnya muncul keraguan tentang benar atau salah dalam melafadzkan huruf dalam salah satu ayat pada surat Al-Fatihah, sehingga mengulangi membaca ayat tersebut. Nah, apakah hal ini membuat saya wajib untuk sujud syahwi setelah sholat? Demikian Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya. Keraguan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Kalau seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, yang kemudian di akhir hadis beliau menjelaskan hendaknya dia sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Maka yang dimaksud ini adalah keraguan dalam perkara-perkara yang besar yang berhubungan dengan jumlah rakaat atau jumlah rukun ya, atau kewajiban sholat yang harus kita lakukan. Makanya di hadis ini beliau jabarkan sebenarnya langsung di hadis yang sama. Beliau menyebutkan idza syakka ahadukum fi salatihi. Kalau seorang di antara kalian ragu, falam yadri kam shalla, as-shalla thalathan am arba'an. Apakah dia ragu sudah sholat berapa, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Dalam sebagian riwayat apakah 1 rakaat atau 2 rakaat? Maka hendaklah dia membuang keraguannya.
wal yabni ala mastayqana, dan adalah dia membangun di atas yang yakin. Yang yakin itu adalah bilangan yang kecil. Kalau ragu antara 2 dan 3, maka kita ambil berarti kita baru 2 rakaat. Kalau ragu antara 1 dengan 2, maka kita katakan berarti saya baru sholat 1 rakaat. Kalau ragu antara 3 dan 4, berarti kita katakan dalam hati kita baru mengerjakan 3 rakaat saja. Ya, jadi ini dijabarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, atau kalau kita ragu apakah kita tadi sujudnya 2 kali atau baru sekali. Nah, ini juga dikiaskan dengan keraguan dalam jumlah rakaat ini. Ya, adapun ragu dalam bacaan Al-Quran, ya, atau salah dalam baca Al-Quran, maka ini tidak termasuk dalam keraguan yang harus diganti dengan sujud sahwi. Ya, bahkan dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ya kesalahan seperti ini cara menyelesaikannya adalah dengan dibantu. Ya, beliau mengatakan idza istat'amakumul imam fa'atimu. Kalau imam meminta makan kepada kalian, maka kasihlah makan. Maksudnya adalah kalau minta umpan, ya, kalau dia dia lupa dalam sholatnya, maksudnya seperti itu, maka hendaklah dibantu. Ya, kalau lupa bacaan, ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau ada makmum yang kemudian membantu membetulkan bacaan itu, atau kita sendiri yang awalnya ragu kemudian akhirnya ingat, setelah kita pikir lagi, kita ingat-ingat, akhirnya ketemu ayatnya yang benar adalah seperti ini misalnya, maka sudah cukup seperti itu dan tidak perlu ada sujud sahwi dalam keraguan yang seperti ini. Walhamdulillah. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat untuk Muhammad Kunteja di Situbondo. Tapi Ustaz, kita sapa penelpon keempat kita. Di kesempatan kali ini ada Pak Tarmizi dari Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Baik, silakan Pak Tarmizi pertanyaannya. Menanyakan mengenai sholat 4 rakaat setelah sholat asar tuh, boleh nggak kita rutinkan, Pak Ustaz? Sholat 4 rakaat setelah sholat asar, Pak, ya, Setelah pertanyaannya. asar atau sebelum asar, Pak? Setelah azan, Ustaz. Ya, setelah adzan sebelum sholat fardu kan maksudnya kan? Ya. Ya, Ustaz. Yang ditanyakan apanya, Pak? Boleh nggak kita rutinkan, Pak Ustaz? Bolehkah kita kita rutinkan? Oh, iya, oke, iya. Itu saja pertanyaannya, Pak, ya? Waktu kita dulu, Pak Ustaz. Iya, Bapak, silakan. Saya pernah dengar kita ada pahalanya membaca Al-Quran setiap malam 100 ayat, Pak Ustaz. Berapa? 100 ayat. 100 ayat, Ustaz. Ya, ada hadis sahih itu, Pak Ustaz, kita amalkan itu kalau kita mampu, Pak Ustaz. Baik, membaca ayat Quran 100 ayat setiap malam. Ya. Ya, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Baik, terima kasih barakallahu fikum untuk Pak Tarmizi di Riau. Fadal Ustaz, ada 2 pertanyaan di waktu kita yang tersisa sekitar 5 menit, Ustaz. Ya, yang pertama tentang merutinkan sholat 4 rakaat sebelum asar, ini boleh ya untuk dilakukan, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Baina kulli adzanaini shalah." Ya. Di antara setiap adzan dan iqamat itu ada sholat sunnahnya. Dan untuk qabliyah asar secara khusus, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan, "Rahimallahu man shalla qabla al-'asri arba'an." Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Maka 2 hadis ini dan hadis-hadis yang lain menjelaskan bahwasanya sholat qabliyah asar atau 4 rakaat qabliyah asar adalah sebuah sunnah yang jelas-jelas sahih dari Rasulullah SAW. Maka semakin banyak orang mengerjakan sunnah seperti ini, maka semakin bagus. Ya, dan 2 hadis ini sudah cukup, ya, dan tidak perlu kita memastikan bahwasanya Rasulullah SAW juga senantiasa melakukan keduanya, karena kita nggak akan dapat seperti itu. Tapi cukup bahwasanya Nabi Muhammad SAW membolehkannya, menganjurkannya, maka kita boleh untuk melakukannya sebanyak mungkin, meskipun Rasulullah SAW tidak menjaga atau tidak selalu mengerjakan 4 rakaat sebelum asar ini sebagaimana beliau menjaga sholat rawatib yang lain. Ya, kemudian yang kedua tentang apa tadi, Mas? Yang kedua ini berkaitan dengan apakah ini sahih, Ustaz, ada hadis membaca 100 ayat setiap malam, Ustaz? Pahala membaca jumlah tertentu dari ayat Al-Quran setiap malam ini tidak perlu dalil khusus, ya. Karena pada dasarnya membaca Al-Quran itu baik.
yang membaca Al-Quran itu bagus. Ya kita didorong untuk banyak berzikir, untuk sebanyak mungkin membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, wa manziluka inda akhir ayatin qara'ta. Ya, kedudukanmu di surga, tingginya kedudukanmu di surga itu sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Jadi kalau kita membaca Al-Quran terus banyak mungkin, maka semakin banyak kita membacanya, maka kita mendapatkan pahala dan kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga kelak insyaallah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya tidak masalah kita membuat wirid, ya, membuat target. Misalnya setiap malam membaca 1 juz misalnya, atau setengah juz, atau 1/4 juz, atau membaca 100 ayat. Ya, ini adalah target-target yang tidak dimaksudkan sebagai ibadah tersendiri, tapi ibadah kita adalah ibadah membaca Al-Quran yang sudah jelas dianjurkan. Adapun target-target ini hanya untuk memotivasi saja. Memotivasi. Makanya dahulu para ulama juga, para salafus saleh memiliki target-target. Selesai misalnya khatam tiap 3 hari sekali, atau khatam tiap 7 hari sekali, dan semacamnya. Ini dilakukan oleh para salafus saleh dan ada contohnya. Ya, jadi hal seperti yang ditanyakan tadi tidak memerlukan dalil khusus. Kalau kita ditanya apakah ada pahalanya, jawabannya iya, ada pahalanya, karena membaca Al-Quran itu tentunya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita membaca 100, 50, 300, 1000, itu semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat jelas sekali, walhamdulillah. Baik Ustaz, pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan penutup untuk perjumpaan kita kali ini. Kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan atas ilmu yang disampaikan untuk pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semua yang berada. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, jangan lewatkan pemirsa, nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat insya Allah akan hadir program live interaktif konsultasi keluarga insya Allah bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalama Mahafidhul Ta'ala. Anda juga bisa bergabung langsung nantinya di line telepon 0331544687. Dan juga jangan lupa untuk selalu simak program-program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai hari Jumat di waktu dan juga jadwal yang telah ditentukan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses dengan mudah di www.dewanfatwa.com. Jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media kami. Di YouTube pendengar silakan di @fatwa-tv-official. Sementara Twitter, Instagram, Facebook, dan juga Telegram Anda bisa akses di @dewanfatwa-pa. Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di live interaktif fikih ibadah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?